Berarti pas langsung dengar kabar kalau ada opening buat ke Malaysia tadi kakak langsung kayak langsung ambil aja, langsung Ambil sikat aja aja, gitu ya? ya. Karena aku mikirnya kayak kesempatan gak mungkin datang 2 kali. Iya benar. Halo Future Managers, welcome back to Public Talks. Nah sekarang selamat datang di episode kedua dari Public Talks. Di episode 2 ini kita udah punya tema kita di di episode 2 ini tuh adalah Study Abroad Diaries. Jadi kita bakal ngebahas soal ya student exchange ke luar negara sih. Kayak gitu. Terus kita juga bakal ngebahas soal apa aja sih perbedaan yang paling menonjol tuh dari perkuliahan di Indonesia, terus kayak akademiknya juga. Nah, jadi kita bakal ngebahas ya something like that lah. Nah, sebelum itu kita juga udah undang salah satu anak dari kampus kita juga dari FBUI buat mengisi acara dan tema kita kali ini. Langsung kita sambut aja. Welcome Kalita di Public Talks. Hello everyone, perkenalkan nama aku Lita Widiasih dari Manajemen Angkatan 2022. Kebetulan semester kemarin aku dapat kesempatan untuk exchange student di University Kebangsaan di Malaysia. Waduh, keren banget nih Kak. Baru gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, so far so good. So How far about so you good. guys? Alhamdulillah, rada deg-degan ya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ngobrol lebih dalam lagi nih Kak, kita juga udah nyiapin video waktu jurnal kakak waktu di Malaysia kemarin. Nah, boleh guys langsung kita tayangin aja. Waduh, seru banget ya Kak kayaknya ya. Nah, alasan awalnya itu kenapa Kak jadi milih buat student exchange ke Malaysia ini? Jadi sebetulnya aku tuh udah daftar double degree untuk ke China guys. Tapi Oh, kedaruah ternyata tuh bukan gagal. gagal, karena tidak memenuhi kuota manajemen UII. Oh, dari kampus. Iya dari kampusnya. Oh, Jadi oke oke. minimal tuh ada 5 orang dan itu tidak memenuhi kuota. Akhirnya tuh ditawarin sama Mistika kayak, wah ini ada kesempatan lain nih untuk exchange student ke Malaysia. Dan kesempatan ini tuh nggak datang 2 kali gitu loh guys. Terus Oke. kayak aku coba-coba dan alhamdulillah ternyata dapat. Berarti pas langsung dengar kabar kalau ada opening buat ke Malaysia tadi kakak langsung ambil aja, langsung Ambil sikat aja aja, gitu ya? ya. Karena aku mikirnya kayak kesempatan gak mungkin datang 2 kali. Iya benar. Selagi masih muda, kenapa nggak Iya, dicoba? iya benar banget. Jadi ambil semua opportunities yang bisa diambil ya Bisa kak. diambil, ya betul. Nah, kalau dari sistem perkuliahan atau kayak akademik dan tugas-tugasnya tuh beda nggak kak sama di Indonesia? Mungkin karena masih di sama Asia ya. Mhm. Mungkin bedanya tuh cuma dikit. Ya nggak banyak banget gitu. Tapi kalau di sana tuh kayak kita benar-benar menilai akhirnya, grade-nya itu berdasarkan UTS sama UAS. Jadi benar-benar full dari UTS dan UTS UAS. dan UAS, ya. Oh, I see. Kalau kita di sini kan masih Masih ada dibagi-bagi nilai lagi. bantu, Iya, ya. ada dari tugas, terus keaktifan, absen Aktifan. gitu-gitu kan ya. Oh, kalau di Malaysia tuh bener-bener full dari UTS Tes sama sama UAS. UAS. Mungkin itu di bagian fakultiku ya. Karena aku ngambilnya fakulti manajemen juga di sana. Manajemen juga. Tapi ada temenku yang ngambil di fakulti lain, itu ada yang kayak hampir kayak di Indonesia gini, masih sama. Oh, masih kayak ada sistem yang sama gitu ya? Ya, nilai plus tambahan aktif di kelas gitu. Oh, juga ada. Ya. Itu jurusan apa Kak, boleh tahu? Dari fakultas apa? Yang kayak gitu? Iya. Temenku tuh di bagian education. Education. Oh, kalau Indonesia pendidikan. Ya. Oh, lulusnya apa? Guru ya? Guru ya. Guru. Oke. Nah, terus dari sistem tadi kan kita juga punya beberapa perbedaan ya. Nah, terus cara kakak buat adjustment, menyesuaikan diri sama tugas-tugas yang beda tadi tuh gimana kak?
Pertama karena mesti setiap dosen atau lecturer itu tuh ngasih kita silabus kan, even itu di Indonesia maupun di Malaysia. Jadi aku tuh pertama patokan dengan silabus. Aku kayak menyesuaikan diri dengan silabus yang dikasih. Habis itu aku memanfaatkan kayak lecture-nya di sana tuh benar-benar open gitu loh. Even itu jam 9 malam kita tuh boleh chat. Soalnya dokternya tuh bilang kayak kalian boleh chat kapan aja, selagi saya belum tidur bakal saya jawab. Oh, berarti bebas banget ya? Ya mungkin perbedaan Malaysia dan Indonesia di situ sih. Terus kalau ngechat dosennya tuh harus ada formatnya juga nggak? Kebetulan nggak ada. Nggak ada. Yang penting sopan aja Sopan ya. aja, ya. Ya, Karena kan nggak semuanya Muslim juga kan. Oh ya juga ya, bener ya. Iya. Kalau di sini di Indonesia kan kita harus ada kayak formatnya kayak ya betul. kayak gitu-gitu ya. Tapi ya namanya perbedaan. Terus boleh dong Kak kasih kita tips and triknya buat bisa keep up sama perkuliahan di sana tuh kayak gimana? Buat struggle di sana ya. Pertama pastinya kayak jangan individualis ya. Karena mungkin kenapa kalian nggak bisa survive karena kalian mungkin ngerasa individual terus ngerasa nggak ada temen, nggak ada yang kerangkul, ngerasa terkucil kan. Iya lagi. Itu mungkin kan harus cari teman sebanyak-banyaknya. Iya, Semakin banyak teman, semakin banyak jalan. Dan semakin banyak peluang juga peluang ya pastinya. Iya betul. Nah, aku mau tanya dong Kak, ini pertanyaan dari aku ya. Waktu di Malaysia itu tuh Kakak dari asrama kah atau apartemen atau kayak gimana? Jadi di awal kita dapat LOA, letter of acceptance itu kita ditawarin nih guys kayak mau tinggal di dorm atau kita mau cari apartemen sendiri. Oh, udah dikasih dorm juga ya? Dikasih option. Terus dari prodi itu menyarankan untuk tinggal di dorm aja karena kalau di dorm otomatis kita bakal kenal orang-orang lainnya yang dari luar negeri ya, student lainnya gitu. Karena itu esensial dari student exchange juga ya. Biar kita kenal sama ya dari negara-negara lain juga, terus kayak gimana mereka runningnya tuh kayak gimana. Oke. Terus waktu sebelum berangkat Kakak pasti punya dong kayak ekspektasi terhadap ya beberapa aspek gitulah. Itu kira-kira sejalan nggak sama realitanya Kak? Sejalan dan melebihi ekspektasiku. Oh, malah melebihi ya bahkan ya? Melebihi. Out of 10. Out of 10. Wow. Apa aja tuh Kak aspek yang bikin kayak Kakak kayak wow. Speechless gitu ya? Speechless gitu. Pertama itu setiap orang yang dengar Malaysia mesti mikirnya kayak oh Malaysia. Ya nggak sih guys kayak. Oh, ya udah Malaysia doang gitu. Iya, Malaysia doang. Doang tanda kutip ya. Kutip ya, Malaysia kayak oh negara sebelah gitu ya. Iya. Tapi ketika aku sampai di sana dan aku melihat pertama yang pasti aku lihat infrastruktur kotanya kan. Oh iya, benar. Itu tuh aku baru kayak what? Ternyata yang diomongin orang tuh nggak kayak gitu. Infrastrukturnya benar-benar udah tertata dan public transportation tuh udah benar-benar kayak merata gitu loh. Udah canggih lah ya. Iya. Kayak bus, terus train, MRT gitu, itu tuh udah benar-benar sampai ke pelosok. Sampai ke kota-kota kecil. Kota-kota kecil ya. Juga ada. Ada. Kebetulan kampus kita tuh, kampus aku dulu itu tuh letaknya tuh lumayan terpencil ya. Bahkan kita tuh hidup berdampingan dengan monyet. Wow. Jadi ada monyet, kalau kalian buka dorm itu tiba-tiba ada monyet di depan. Monyet, literally monyet? Monyet, ya. Itu udah biasa sehari-hari. Itu segerombolan gitu mereka datangnya? Udah biasa ya. Oke. Bahkan ada yang masuk dorm temenku. Masuk ke dorm. Tapi mereka ganggu gak Kak? Jadi kayak udah dikasih kasih peringatan gitu loh. Jangan pernah bawa plastik ketika ada monyet. Soalnya dia pasti bakal ngambil. Agak jahil juga ya Kak monyetnya. Betul. Berarti Kakak tuh dapat informasi awalnya itu tadi tuh dari dosen ya? Sebenarnya tuh informasi ini tuh udah selalu di-share sama prodi itu di Instagram manajemen. Oh, selalu di-up? Selalu di-up setiap semester. Selalu ada berarti ya? Iya, every semester tuh ada. Dan itu juga di-share di manajemen community WhatsApp. Oh, yang grup WhatsApp, ya. Nah, berarti sering-sering buka community aja ya? Sering-sering buka aja, ya. Nah, jadi terus kan tadi, nah buat motivasi awal Kakak akhirnya finally kayak buat udah go to Malaysia gitu. Pertama itu aku mikirnya kayak kalau aku di zona nyamanku selalu kuliah di FBE, kayaknya aku bakal ketemu orang-orang itu dan peluang hanya itu aja. Dan itu aja. Jadi kita kayak cuman
keliling di sekeliling lingkaran aja lingkaran gitu. itu aja ya. Terus aku bilang kayak coba deh coba salah satu hal yang challenging gitu dan keluar dari zona nyamanku. Dan aku tuh kayak ngerasa kalau aku kayak gini aja ya udah kayak gini aja. Bakal stuck di Di situ-situ sini aja. aja. Ya. Terus aku mikir kayak aku juga tuh punya impian, salah satu impianku tuh kayak pingin jadi expatriate. Oh, Jadi I see. ya Iya. kerja di international company gitu. Jadi kayak mungkin ini jadi langkahku pertama biar aku bisa dapat peluang kerja di multinational company ke depannya. Iya bener sih. Jadi kita juga udah ada pengalaman, udah ada kayak bayangan lah ya kayak Bayangan, di luar Indonesia tuh kayak gimana dari Iya, mungkin sistem pendidikan, terus mungkin transportasi juga tadi ya transportasi kayak ya. Malaysia ternyata udah semaju itu. Terus kalau student action yang ke Malaysia ini tadi tuh programnya dari kampus kita langsung kah atau dari luar kampus justru kak? Kebetulan kampus kita tuh termasuk kampus yang bagus banget menurutku ya. Karena dia Kenapa tuh? eksklusif punya partnership dengan UKM. Oh, Ya, jadi setiap semester tuh kampus kita bisa mengirimkan orang ke sana. Itu sebuah privilege karena kampus-kampus besar lain belum tentu punya kesempatan ini, ya kan? iya bener sih. Bahkan ada temanku yang sekarang di Taiwan, juga ada di Belanda, ada di South Korea juga. Itu juga dari anak kampus ini atau Kampus ini juga? anak kampus ini juga? Iya, partnershipnya manajemen UI. Wah, berarti privilege kita jadi anak FBU itu Ya, gede banyak banget. banget ya ternyata. Jadi tergantung kitanya aja ya kak mau ngambil yang mana nih sebenarnya. Jangan nunggu bola tapi ngejar bola. Ya bener banget. Nah terus boleh ini dong kak kayak spill jalur atau platform yang biasanya buka peluang buat student exchange ke Malaysia ini? Menurutku kalian manfaatin dulu yang ada di kampus ini pertama ya. Karena kalau mencari dari luar pun kalau nggak dapat partnership juga agak susah ya mungkin. Iya, Mesti lebih challenging gitu. Tapi karena kita punya partnership di kampus itu tuh bakal lebih mudah buat cara apply-nya dibanding kita cari peluang sendiri gitu. Tapi kalau kalian mau coba peluang di luar juga nggak apa-apa, bisa banget. Iya bisa banget. Aku pikir tuh awalnya tadi malah student yang ke Malaysia ini tadi tuh dari luar kampus, ternyata dari kampus kita ya. Iya, dari kampus kita kebetulan. Oke, sih. Nah, kalau buat proses seleksinya tuh gimana Kak? Kayak yang persiapannya tuh apa aja nih? Pertama yang dipersiapkan itu untuk administrasi. Kalian tuh harus persiapkan paspor. Paspor yang pertama Paspor, ya pertama. Itu kayak gerbang kalian untuk keluar negeri. Jadi ketika kalian udah punya paspor, otomatis tuh kalian punya semangat untuk keluar negeri, ya nggak sih? Iya benar-benar. Kayak ngapain punya paspor kalau nggak kemana-mana, ya kan? Kedua yaitu English Proficiency Test, itu bisa pakai IELTS, TOEFL, bahkan itu udah bisa juga pakai Duolingo guys. Duolingo lebih murah nggak sih kalau Duolingo Kak? Sekitar 900 ya dibanding IELTS yang 3,5 juta satu kali tes. Lumayan banget lah ya. Sekitar berapa persen tuh bedanya lumayan nih? Kalau gagal lagi. Iya, kan kayak wasting. Wasting jadinya money ya. dan time ya. Iya benar banget. Jadi tadi harus punya paspor dulu. Oke. Jadi itu juga bisa jadi salah satu bentuk manifesting kita gitu ya. Kita, ya betul. Jadi kayak udah punya paspor tuh kayak ini udah punya paspor masa nggak keluar negeri gitu kan. Ya. Terus boleh ini nggak Kak? Boleh spill biaya apa aja yang dikeluarin waktu student exchange ini? Jadi kebetulan untuk fee-nya, untuk tuition fee-nya kita di cover sama kampus. Jadi kita nggak bayar kuliah di sana. Wow. Dan waktu itu aku tuh tanya sama temanku yang orang China, yang emang orang China kuliah di UKM, aku tanya, itu bahkan sebulannya, satu semesternya bisa sampai 50 juta. Wow, berarti tuh mereka nggak di cover sama kampus ya? Atau kayak gimana tuh Kak? Kalau mereka kan emang kuliah di sana. Oh, mereka kan emang kuliah di sana. Ya. Dan itu udah di cover sama kampus untungnya. 50 juta ya Kak? Ya, satu semester. Lumayan banget ya. Dan for your information, jadi UKM tuh termasuk nomor 2 di Malaysia. Dan itu tuh di bawahnya kayak NTU sama NUS. Jadi UI UGM itu tuh masih di bawahnya banget. Oke, berarti kalau secara keseluruhan universitas di Malaysia dia nomor 2 di Malaysia ya? Atau kayaknya masih masuk top 10 itu deh ASEAN. Wow, itu kampusnya apa Kak? Swasta kah atau negeri? Negeri ya? Oke, berarti walaupun kita swasta kita punya partnership sama kampus negeri di luar negeri itu. Iya, kayak nggak salah tuh dia malah nomor 5 ASEAN apa ya? 5 ASEAN? Iya. Yui nomor berapa tuh? Setelah NTU sama NUS.
Oke. Singapura. Ya. Terus kalau syarat-syarat akademiknya tuh apa aja Kak? Kayak apakah harus ada minimal GPA-nya atau kayak apa gitu? Minimal GPS tahuku tuh 3 ya. Minimal 3. 3 ya. Oh, oke. Berarti maksudnya kalau dibandingin sama programnya sekarang udah nggak ada, itu Iya. lebih enak ya, lebih rendah ya. Iya, Kalau benar-benar. program yang itu kan Iya. 3,5 ya setahu Iya. aku ya. Dan juga aplikasinya tuh kita nggak membutuhkan esai. Anyways. Jadi aplikasinya gimana tuh Kak? Jadi cuma butuh paspor, terus English Proficiency Test kayak IELTS itu, terus kayak transkrip nilai kita yang di UI, Iya. tapi ditranslate ke English dulu. Itu kita bisa minta dari kampusnya? Dari kampus ya, kan dibuatin langsung. Terus Oh, itu wow. kita buat surat pernyataan diri. Terus yang menyeleksi langsung dari sananya. Dari sana. Jadi kita dapat email langsung. Jadi ini privilege banget ya kalau dipikir-pikir lagi. Iya. Kita nggak perlu bikin esai, nggak bikin yang lain-lain. Kita tinggal kayak ya udah bikin paspor, terus seleksi sama pihak sananya langsung. Terus kalau di ACC kita tinggal berangkat. Yes. Oke. Terus kalau tiket keberangkatan itu juga di cover sama ini nggak Kak? Jadi di awal itu untuk visa dan juga pesawatnya itu tuh kita bayar sendiri dulu di awal. Oke. Terus nanti kita bisa ngajuin dana proposal ke kampus, dan kebetulan kampus kita tuh benar-benar support kegiatan internasional gitu. Jadi dia sering ngasih dana ke kita. Oke, berarti kalau kita minta proposal ya tadi Proposal ya. Itu kita bisa dapat cover lagi. Iya, support ya. I see. Terus kemarin waktu kan berarti Kakak diseleksi sama pihak sananya langsung kan? Iya. Komponen apa aja sih Kak yang ditanyain tuh? Itu sistemnya kayak interview gitu kah atau kayak ada ujian lagi atau kayak gimana? Menurutku nggak ada so easy, jadi kayak udah kita nggak perlu wawancara. Gak perlu? Iya. Wow. Iya. Berarti waktu mereka seleksi kita itu cuma ngeliat dari transkrip nilai kita tadi ya? Gampang banget ya berarti. Jadi menurutku probabilitasnya 99,9%. Plus kita juga udah partnership. Jadi let's go guys. Tunggu apa lagi, kalian langsung aja kayaknya semester depan ikut student exchange ini ke Malaysia. Itu ada batas semesternya nggak Kak? Kebetulan nggak ada sih. Nggak ada, jadi limitless aja gitu? Iya, bahkan semester 7 kemarin ada yang kesana. Oh, berarti kalau misal ada mahasiswa baru gitu, mereka baru semester 2 atau semester 3? Kalau minimal ya? Iya. Kalau minimal itu semester 3 ya. Oh, minimalnya semester 3. Oke, berarti semester 4 udah bisa langsung ikut. Kalau semester 1 kayaknya bakal susah ya. Iya, maksudnya mereka belum ada GPA juga. Belum ada GPA, ya betul. Iya benar. Terus kalau misalkan kita pindah, maksudnya kita ikut student exchange tadi kan, nilai kita gimana tuh di kampus FBA UI ini? Jadi ada sistemnya namanya konversi. Oh, jadi di-convert. Jadi kayak di sana ngambilnya matkul apa, disesuaiin sama matkul yang ada di Indonesia. Oh. Jadi mereka nanti tuh ngasih list daftar-daftar mata kuliah yang bisa kita ambil. Dan alhamdulillahnya buat kemarin aku tuh bisa ngambil course dari fakulti lain tuh. Dari fakultas lain Kakak bisa ngambil juga? Bisa ngambil, ya. Ngambil apa Kak kemarin? Kemarin aku ngambil leadership dan entrepreneurship. Dan juga satu lagi tuh volunteerism. Gimana tuh Kak volunteerism? Volunteerism tuh benar-benar seru banget, karena di satu kelas itu tuh isinya tuh kayak orang Korea, Jepang, Jerman. Oh, multinasional ya? Ya, multinasional. Dan ada event besar yang buat final exam kita. Itu tuh kita ngadain International Day. Kebetulan ada International Day. Dan kebetulan di situ tuh aku nggak mempresentasikan Indonesia. Aku mempresentasikan Jepang sama temanku yang orang Jepang ya. Jadi aku harus belajar sedikit bahasa Jepang ya. Karena kita open booth kan. Otomatis kalau open booth orang ekspektasinya aku kayak bisa bahasa Jepang gitu kan. Jadi kayak itu benar-benar pengalaman yang nggak akan aku rasakan mungkin kalau di sini ya. Ya mungkin dah. Terus tadi kan Kakak mention Kakak tuh sempat belajar bahasa Jepang karena open booth tadi kan. Kamu masih ingat nggak bahasa Jepang yang Kakak pelajarin kemarin apa aja? Dikit, mungkin aku kan sedikit ya. Ayo boleh deh. Konnichiwa, watashi wa Lita Widiasi desu. Itu artinya? Kayak halo semua, perkenalkan nama aku Lita Widiasi. Oh, itu introduksi. Introduksi aja. Oke. Terus Kak, aku juga penasaran sih. Kalau dari sistem ujiannya tuh
kayak gimana? Sama nggak sama yang di Indonesia juga? Jadi di sana tuh sistemnya tuh kayak exam akbar gitu. Exam akbar Ujian akbar. Jadi kan kalau di kita kan ada strategik A, strategik B, C, D per kelas per kelas iya. ujiannya. Kalau itu ujiannya dijadiin satu sekalian di auditorium gitu. Jadi satu angkatan di mata kuliah itu bareng Ya. di auditorium Iya. itu. Berarti auditoriumnya gede banget tuh kayaknya. Banget. Itu kayaknya satu kelas tuh 200 orang deh. Wow. Dan itu muat satu ini. Iya. Dan itu tuh bener-bener strict banget, duduknya satu-satu. Oh, yang kayak kita lihat di film ini ya, Bad Genius nggak sih? Iya, Kayak betul gitu ya? kayak gitu. Oh, berarti beneran ada yang kayak gitu. Dan itu tuh bener-bener kerasa banget feel-nya gitu. Deg-degannya ya. Iya. Berarti nggak bisa nyontek dong kalau kayak gitu. Jangan kan nyontek ya guys. Jadi kita di awal itu udah dicek body dulu. Kayak dicek semuanya. Bener-bener full body dicek. Full body dicek. Terus habis itu kita bawa kotak pensil. Kotak pensil dikeluarin dulu. Ada kertas apa nih? Oh, berarti bener-bener teliti banget ya Teliti banget, ya. Itu tuh bener-bener tegang. Tapi waktu kita keluar dari kelas dikasih jajan. Wow. Ya. Dapat konsumsi ya. Jadi tuh di sana tuh ada kayak majelis mahasiswa apa kayak gitu ya. Kayak lem di sini. Oh, iya mungkin ya. Iya. Jadi kayak mereka tuh di depan pintu kayak, oh selamat ya, gitu. Oh bukan, di sana bilang tahniah. Tahniah. Oh iya deh, tahniah. Selamat ya. Tahniah. Terus dia kayak ngasih snack gitu. Dan gak cuma satu snacknya 3. Waktu itu dapat Oreo, terus susu merek Malaysia, nggak tahu. Oh, kayaknya sejenis Indomilk, Ultramilk gitu ya. Di sana namanya aku baru inget Dutchland. Dutchland. Frisian Flag. Kalau di sini Frisian Flag, kalau di sana Dutchland. Oh, Dutchland. Oke, kalau di sini Frisian Flag ya. Iya. Oke. Terus kalau misalkan soal bahasa, waktu di kampus kakak pakai bahasa Melayu atau justru Inggris? Untuk di kampus karena aku masuknya international class, itu jadi kita full English. Full English ya? Full English ya. Dan karena ternyata main language orang Malaysia juga English. Oh, bukan Melayu ya? Bukan Melayu ya. Oh, jadi semua orang tuh bisa bahasa Inggris. Even supir bis kampusnya, dia bisa bahasa Inggris. Berarti di kampusnya ada bis juga disediain bis? Iya, itu free. Dan itu bakal ngejemput dari dorm kita ke fakulti kita every 13 minutes. Setiap 30 menit. Itu tiap hari Kak? Tiap hari ada. Bayar lagi kah? Enggak, itu free. Wow. Tapi jarak dari dorm ke fakultasnya tuh lumayan jauh 2 kilo kayaknya deh. Tapi aku sering jalan kaki juga sih. Tapi karena emang medannya sejuk banget. Oh, lebih sejuk di sini atau sana Kak? Sana banget. Berarti udara di sana lebih sehat juga? Sehat banget ya. Jarang orang yang naik motor sama yang naik mobil. Oh, berarti kebanyakan orang sana kayaknya ngambil public transport sama jalan kaki mungkin ya? Iya. Oh, beda juga ya sama di Indonesia. Bahkan di sana tuh lapangan olahraganya tuh komplit banget. Berarti banyak banget olahraga. Ada lapangan golf. Dan itu tuh golfnya udah punya danau gitu. Wow. Dan for your information, aku tuh setiap sore tuh nonton rugby. Ada rugby juga di sana? Ada rugby. Wah, di Indonesia jarang. Di Jakarta ya, di Jakarta. Iya ya, mungkin Jakarta ya. Bahkan kayaknya kalau lapangan golf aja tuh di sini baru ada nggak sih di sini lapangan golf? Ada ya, satu ya? Oh, ada banyak ya di sini malah. Tapi kan tuh punya universitas. Oh, lapangan punya universitas. Jadi semua yang kayak rugby terus golf tadi itu dari universitas. Iya, terus ada stadium juga. Oh, wow. Ya makanya aku kayak waktu di sana kayak seneng banget liat orang-orang rugby. Berarti kampusnya gede banget ya, Kak? Banget sih. Lebih gede dari UGM? Iya, menurut gue. Wow. Luas banget. Karena kalau kita ngeliat UGM aja tuh kayaknya udah gede banget ya, Kak. Iya, mereka ngebelah jalan Kaliurang tuh kayaknya. Terus jarak-jarak antara fakultinya tuh agak jauh gitu. Oh, jadi nggak berdempetan gitu ya? Yes. Jadi ya udah satu fakultas itu aja tuh orangnya. Enak, jadi kayak lebih private gitu ya? Iya. Terus kayak jadi dormnya tuh juga kepisah-pisah. Kayak dorm international student sama khusus orang Malaysia gitu. Oh, kepisah gitu? Iya, jadi international student sendiri untuk orang-orang Malaysia sendiri. Dan itu tuh kita biasanya sering kayak makan ke dorm mereka gitu. Oh, boleh kayak gitu, Kak? Boleh, itu ada bus yang nganterin juga. Oh, wow. Terus berarti kalau dormnya itu per fakultas atau cuma satu dorm aja? Jadi dormnya kalau untuk international student satu lingkup ya. Emang dormnya tuh gede banget. Kayak satu bangunan sendiri buat dorm gitu? Jadi bentuknya tuh kayak rumah, tapi satu rumah tuh isinya banyak. Kayak asrama tapi kepisah-pisah gitu. Kayak sini blok cowok, sini blok cewek depan-depan. Oh, I see. Kalau dibandingin sama
Kampus kita kan juga punya asrama kan seingetku. Ya, kayak konsepnya kayak gitu Kak? Atau Hampir mirip tapi di sana cuma 4 lantai ya. 4 lantai? Iya. Pakai lift nggak? Nggak ada sih. Oh, Tapi tangga. jaraknya beda. Kayak kalau di sana kan kayak lurus ke atas. Kalau di sana tuh kanan kiri, jadi walaupun 4 lantai tuh kayak cuma kayak 2 lantai gitu. Oh, I see. Terus, nah boleh dong Kak kasih kita para future managers kita ini insight kayak buat soal, well ya dari isu-isu kayak kita sekarang sih soal mental health, terus kayak percaya diri buat waktu diwawancara tuh biar bisa lancar kayak kakaknya gini nih kayak gimana tuh? Pertama believe in yourself ya guys, pertama. Karena kalau nggak kita yang percaya sama diri kita, mau siapa lagi, ya kan? Bener. Yang kedua yaitu beranilah keluar dari zona nyaman. Step out of your comfort zone. Iya. Yeah, that's great. Karena kayak zona nyaman tuh bahaya banget. Karena kita akan stuck di situ kayak air yang menggenang. Itu lebih cepat berlumut daripada air yang mengalir. Bener. Ya. Terus yang kedua yaitu kalian harus punya semangat survival. Jadi kita harus punya survival instinct ya kayaknya. Dimanapun berada. Dimanapun. Ya jangan pernah ngandelin orang lain sih. Iya, pasti banyak banget sih kayaknya kayak gitu Kak. Yang kayak ngandelin orang lain buat kebutuhan dia pribadi. Itu kayaknya ya cukup egois ya kalau menurut aku ya. Terus nih Kak, kalau misalkan kayak individu ini tuh kayak kesusahan buat dia percaya sama diri dia sendiri. Itu cara ngatasinya gimana Kak? Pertama tuh jangan bandingin diri kita sama orang lain. Oke. Bandingin diri kita sama yang kemarin. Diri kita yang kemarin? Yang kemarin. Tapi jangan banding dengan orang lain. Karena setiap orang tuh ada porsinya. Jadi ya percaya sama journey kita aja. Intinya balik lagi semuanya tuh ke diri kita sendiri ya. Karena ya juga sih kalau kita selalu ngeliat orang apalagi pencapaian orang apalagi di atas kita tuh kan kayak wah udah pusing deh tenggelam tuh kalau kayak gitu-gitu mulu. Kayak jadi tipsnya believe in yourself dan juga take every opportunities that we see ya Kak ya mungkin. Betul. Ambil sebanyak-banyaknya peluang yang ada. Apalagi ya kampus kita tadi udah ternyata privilege banget. Gede banget. Aku juga baru tahu nih Kak. Wow. Mungkin bisa kasih tips untuk mahasiswa lainnya untuk ngikutin exchange student ini. Karena sayang banget kebetulan di tahun ini nggak ada yang berangkat. Wah nggak ada yang berangkat tuh Kak? Nggak ada yang berangkat ya. Itu mereka kurang dapat informasinya kah atau kayaknya iya deh. Iya sih kakaknya soalnya mungkin dari kalian juga bisa ngasih. Iya mungkin ya. Ini. Karena aku juga baru tahu malahan kalau ini ada di kampus kita. Really? Iya, karena aku jujur ya guys, aku jarang buka Instagramnya kampus kita. Terus aku jarang juga buka community yang ada di WhatsApp tadi kan. Aku jarang. Ternyata informasinya banyak banget dari sana guys. Nah, well, gak kerasa Kak kita udah sampai di penghujung acara. Tapi kita masih punya satu segmen lagi Kak. Segmen kita yang selanjutnya tuh kita Q&A tapi dari question box. Oh, ada question box-nya? Ada dong. Jadi kita tuh tiap mau podcast kita bakalan kayak ngadain question box gitu dari Instagram. Nanti pertanyaan-pertanyaannya bakalan kita masukin di sini gitu. Nah, kayaknya langsung aja guys kita tayangin pertanyaannya. Oke. Ini pertanyaan pertama nih dari Mas Tandrik _V. Gimana sih Kak rasanya bisa study abroad Kak? Dari Mas Tandrik ini. Awalnya sih gak nyangka ya. Karena kebetulan aku tuh dari anak terpencil, desa terpencil. Kakak aslinya dari mana? Dari Dieng tapi lebih jauh, lebih pelosok dari Dieng. Dari Dieng. Kak itu bener nggak sih yang kalau bulan apa gitu Dieng itu membeku. Ada yang membeku gitu? Betul itu di Agustus. Itu beneran? Tiap tahun kayak gitu Kak? Kayaknya karena ada itu loh global warming, pemanasan global. Kayak gitu. Tapi sampai pernah kayak turun salju gitu nggak Kak? Gak pernah ya? Kalau salju nggak sih, cuma membeku. Tapi iya sih Kak, Dieng tuh dingin banget. Aku pernah kesana berapa kali? 2 kali deh kayaknya. Dingin banget. Terus kayak awalnya tuh aku masih pesimis gitu ya. Karena kayak pertama tuh bahasa Inggrisku masih terbatas. Walaupun aku dari international boarding school gitu, tapi di sana tuh kayak menguatkan untuk bahasa Arabnya. Jadi kayak bahasa Inggrisku tuh cuma kayak basic banget. Kayak what's your name ya gitu aja. Ya maksudnya ya udah basic. Yes no. Ya. Ngomong kayak biasa doang gitu kan mungkin. Iya. Terus aku kayak coba untuk ambil course di UII, namanya Cila CS. Cila CS? Apa tuh? Itu tuh kayak lembaga bahasanya UII. Oh, iya. Iya.
Dan aku tuh ikut course di sana 1 tahun dan itu works banget buat belajar bahasa Inggris. Itu dipungut biaya lagi nggak, Kak? Itu dari kita sendiri sih. Emang inisiatif aku aja pengen belajar bahasa Inggris awalnya. Oh, dari kakaknya sendiri ya berarti ya? Iya. Terus habis itu kayak waktu aku sampai Malaysia pun aku masih kayak, serius ini aku udah sampai di Malaysia? Serius aku bisa jadi exchange student di sini? Masih kayak nggak percaya gitu ya? Iya, masih nggak percaya. Soalnya aku dulu waktu lulus SMA aku juga pernah gagal ke luar negeri juga kan. Oh, yang China tadi ya? Beda lagi dulu tuh Oh. aku tuh nggak daftar univ negeri manapun. Aha. Kayak temenku udah pada daftar, udah keterima, aku tuh kayak belum keterima manapun karena aku nggak minat gitu. Oh, berarti kakaknya tuh emang dari awal niatnya udah pengen kayak keluar negeri Study kuliahnya? abroad, iya. Oh, I see. Terus kayak waktu di Malaysia bener-bener kayak, ini beneran aku di sini, dan terus kayak aku berjanji sama diriku sendiri gitu lah. Aku bakal ngambil peluang sebanyak-banyaknya kesempatan ini dan nggak akan aku sia-siakan lagi sih. Kayak dream come true. Iya, berarti dream come true ya? Iya, benar. Oke, next question. Dari choicean KTH, ini maaf ya kalau namanya salah, nggak tahu itu bacanya gimana. Dari 1 sampai 10 rate study abroad berapa dan kenapa? Boleh Kak, langsung jawab aja. Dari aku tuh out 10 per 10. 10 out of 10 ya berarti? Yeah. Kenapa Kak yang bikin jadi kayak 10 out of 10 tuh apa tuh? Pertama kayak kalau di Indonesia kan kayak teman-temannya pertama orang-orang itu kan. Orang-orang Indonesia gitu. Iya, orang-orang Indonesia. Ya, terus waktu di sana tuh kebetulan aku tuh dapat kelas yang satu kelas tuh isinya tuh orang Chinese semua. Wow. Itu asli mainland. Asli Chinese. Iya, mainland namanya. Bukan kayak mix. Bukan mix. Wow. Jadi emang banyak banget orang-orang China yang minat kuliah di Malaysia dibanding di Indonesia. Kayaknya nggak ada nggak sih? Nggak tahu ya. Kayaknya nggak ada sih ya, mungkin di kampus kita nggak Iya, ada, kita nggak tahu ya. Tapi kalau lihat temanku yang di kampus negeri pun jarang orang China yang kuliah di sana, Chinese kuliah di sana. Menurutnya ke Malaysia aja karena kayaknya lebih bagus ya Malaysia daripada di sini ya. Terus di kelas itu tuh bener-bener aku belajar kayak ternyata orang Chinese tuh nggak se-annoying itu. Kan orang banyak bilang kayak orang Chinese kan annoying gitu ya. Iya, benar-benar. Ternyata tuh mereka tuh baik banget. Kan kebetulan temanku cowok kan ini. Aku tuh, tapi dia tuh bener-bener tahu batasan gitu loh. Kayak kita tuh pernah mau lunch bareng. Dia tuh tanya kayak, kamu boleh nggak sih makan pork gitu? Baby, ya. Terus aku bilang, nggak boleh. Yaudah kita cari aja yang halal. Dia berarti mereka considerate banget ya orangnya ya. Iya. Dan terus waktu itu dia tuh mau bawain aku oleh-oleh. Itu namanya YT dari China itu. Dia tuh bawa 1 kerengseng oleh-oleh gitu. Terus dia tuh tanya, kalian tuh boleh minum teh nggak ya? Takutnya nggak boleh. Berarti mereka tuh selalu bener-bener considerate sama apa yang bakal mereka kasih dan mereka lakukan ya? Iya. Kayak sih. Terus kalau kan tadi kakak mention kalau satu kelas tuh isinya kebanyakan Chinese. Itu kalau bahasanya kayak gimana Kak? Ada kesulitan nggak? Mungkin di awal-awal banyak miscommunication karena English mereka tuh English Chinese gitu. Oh, jadi yang kayak medok ada logat Chinese mereka gitu ya? Kayak orang Indonesia ngomong bahasa Inggris. Iya, benar-benar. Tapi masih lumayan jelas orang Indonesia sih. Jujur aja. Oh iya? Iya. Kayak contohnya mereka tuh bilang kayak I have pencil gitu. Tapi dia tuh kayak I have a pencil. Aku tuh kayak sorry. Oke. Ada. Kalau kita ngeliat di TikTok kan biasanya kayak orang Korea ngomong bahasa Inggris kan ya ada logat Korea ya, logatnya masih kayak ada. gitu. Chinese juga kayak gitu ya Kak? Iya, malah lebih medok lagi. Iya. Oh, I see. Tapi aku dapat dari mereka tuh kayak mereka tuh benar-benar semangat belajar. Kayak kalau kamu gagal hari ini, kamu bakal gagal selanjutnya. Mereka tuh punya mental lagi gitu loh. Oh, berarti kalau nggak sekarang, nggak selamanya. Nggak ada lagi gitu. Iya. Oh, berarti yang kita lihat di lagi-lagi sosial media itu kan kalau mereka mau ada exam itu kan mereka. Iya. Itu bener Kak? Totalitas banget. Totalitas kayak nyampe 24 hour di perpustakaan gitu. Itu bener banget. Wow. Bahkan kalau kita mau hangout gitu, let's say we hangout together, terus dia tuh kayak, can we study too gitu, kayak while we are hangout. Wow. Kayak what? Bener-bener 24/7 otaknya belajar terus ya Kak? Iya. Oke. Next question guys. Dari Mbak, ini suppose tuh Mbak ya, cewek ya harusnya kayaknya. Mbak Fradela.f. Pernah gak sih Kak telat masuk kelas? Wah, ini bener nih. Kebetulan gak pernah, alhamdulillah ya. On time terus Kak berarti? Bahkan aku datang kadang lebih cepet.
Oh, wah. 20 menit, 20 minutes. Karena kan di sana emang naik bus atau jalan kaki. Mhm. Jadi aku tuh udah was-was dari 2 jam sebelumnya kayak, aduh ini bus jam segini ada ya? Ada bus nggak ya? Kalau nggak ada, berarti aku harus jalan kaki nih. Iya Jadi aku sih. kayak prepare 2 jam sebelumnya. I see. Terus kalau aku telat juga aku mikirnya, aku bawa nama UI nih. Oh, jadi kayak udah ada pressure-nya Iya, duluan ada ya? pressure dulu. Terus aku mikir kayak, kalau aku telat apa nggak malu ya kan? Pasti bakal ditanya. Iya. Apalagi kita pakai hijab di kelas yang minoritas, bakal kenotis banget. Oh, di sana minoritas, Kak? Waktu yang di kelas itu, yang Aha. kelas Chinese itu, yang leadership itu kan emang aku yang hijab sendiri kan jadinya. Oh, I see. Ada pressure nggak, Kak, kalau kayak gitu? Nggak, alhamdulillah nggak sih, karena orangnya welcome ya. Oh iya. Next ada question lagi nggak? Oh, masih ada. Dari did not found. Oke. Makanan favorit. Nah, ini bener nih, Kak. Makanan favorit Kakak waktu di Malaysia apa tuh? Boleh harap juga sekalian. Pasti orang-orang kalau ke Malaysia, kalau traveling atau study di Malaysia mesti mikirnya nasi kandar ya. Iya, aku tadi udah mau nanya itu sih. Iya, nasi kandar, betul-betul. Mungkin itu kayak makanan yang harus dicoba orang-orang ke Malaysia. Tapi kebetulan favoritku yaitu nasi lemak sama teh tarik. Kenapa Kak nggak suka nasi kandar? Nasi kandar seasoningnya it's really strong. Oh, rempah gitu ya? Rempahnya banget ya. Mungkin Padang iya, tapi kayak Padang di Jogja kayak udah di-adjust gitu rasanya. Iya, sama selera lidah sini ya. Iya. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka makanan yang terlalu berbumbu. Oh gitu. Iya. Berarti kalau yang kayak rempahnya strong kayak masakan Padang tadi tuh, Ya, kakaknya kurang suka kurang ya? ya. Oh, berarti kayak kakaknya juga kurang suka nih sama masakan Banjar. Oh ya. Ya kebetulan aku orang Banjar. Oh, makanya strong juga. Ya lumayan sih bumbunya. Kak, rempahnya di sana juga lumayan kuat banget. Tapi ada satu makanan yang kalian harus coba, itu tuh unik banget di Malaysia. Apa Kak? Namanya nasi kerabu. Nasi kerabu? Ya. Jadi nasi kerabu tuh kayak nasi lemak tapi nasinya warna biru. Hah? Serius lagi. Warna biru, bener-bener biru? Biru, ya. Kok bisa biru kan nasinya? Kayaknya dikasih pewarna bunga apa gitu. Kayak bunga. Oh, bunga ini gak sih yang biasa dijadiin teh itu? Ya Bu, itu bukan? Kayaknya ya. Oke. Itu rasanya gimana Kak? Manis? Ya kayak nasi biasa aja sih. Oke, nasi biasa cuman warnanya biru aja. Ya. Oke. Ada question lagi next mungkin? Oh, udah habis guys. Wah, nggak kerasa berarti kita kayaknya sampai sini dulu aja ya Kak episode kita kali ini soal Study Abroad Diaries ini. Nah, mungkin kalian yang nonton bisa request juga sih di kolom komentar di bawah next kita mau bahas apa dan mau ngundang narasumbernya siapa. Oke, kayaknya dari kita kayaknya itu aja Kak. Thank you juga. Kali itu udah nyempetin datang ke podcast kita hari ini. Thanks to having me. Yeah, it's a pleasure to have you. Okay. That's it from us. Thank you. Bye guys.